Makanya ada di dalam teori fraud itu ada, kalau motif itu ada motifnya karena katakanlah butuh uang, ya kan, butuh uang. Tapi ada juga loh kasus-kasus fraud yang dilakukan oleh petinggi yang sebenarnya nggak butuh duit. Terus ngapain ngelakuin fraud ya? Cari segala macam cara secara internal tanpa harus selalu melibatkan pelapornya gitu ya. Nah gitu, itu penting karena jangan sampai nanti pelapornya gila ya, gue udah ngelaporin malah gue repot sendiri sekarang. Nah itu itu kita sudah membuka channel, membuka diri, yuk lapor. Begitu udah lapor masuk ya kita harus kelola aja dengan istilahnya dengan normal saja, nggak usah heboh, nggak usah yang bagaimana gitu. Ya. Atau malah bergosip, Pak, tau nggak sih? Hai Ibers, jumpa lagi di Roti Manis, ruang obrolan rutin, bermanfaat dan inspiratif. Emang ada yang nggak suka roti manis, El? Ada dong. Oke, kembali lagi bersama saya Elisa Dan saya Dita akan menemani Ibers semua untuk membahas topik yang seru pastinya. Topiknya apa nih, El? Hari ini kita bahas tentang fraud. Oh, fraud. Kisi-kisi ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan kenalan dengan bintang tamu kita, yaitu Pak Kris. Hai Pak Elisa, hai Dita, how are you? Baik Pak, gimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik-baik, terima kasih. Oke. Hai Ibers, ya. Oke, Pak. Kalau lihat dari pengalamannya Pak Kris sudah 35 tahun ya di perbankan. 35 tahun di perbankan. Betul, terutama di bidang anti fraud fraud management. Sebetulnya lintas Juga. lintas unit. Waduh. Ya. Jadi pernah di front line, pernah di operation, pernah di third line. Nah, sudah lintas inilah. Sudah lintas. Tapi Ilmunya bisa banyak Betul, nih yang betul. Ibers pelajari dari Pak Kris. Betul, Sabar betul. ya, nanti kita tanya-tanya lagi. pasti. Tapi saat Oke. ini memang praktisi di bidang anti fraud management yang masih aktif ya Pak di situ ya Pak berkecimpungnya ya. Iya, begitulah. Oke, sebelum lebih jauh lagi kita kasih trademarknya roti manis dulu ya, yaitu Minta kedipnya dong, Pak. Kedip. Iya. Oke. Nah, Oke. kedip itu kenal lebih dekat orang penting ini. Jadi Oh, kita mau oke. kenal lebih dekat nih tentang Pak Kris. Oh, baik, ya, baik. terutama tadi kita mau belajar pengalamannya Pak Kris di bidang anti fraud management deh. Walaupun tadi udah melanglang buana ya, tapi ini ekspertise Iya. yang tidak boleh dilewatkan. Oke, insya Allah. Pak Kris, kalau ngomongin tentang fraud ya Pak, boleh dong Pak dikombinasikan atau dihubungkan ya Pak dengan tantangan masa kini terkait dengan fraud tuh apa sih Pak? Kayaknya makin sekarang makin menyeramkan ya Pak. Oh, Iya. gitu ya. Makin banyak berita tentang fraud. Iya. Gitu kan. Di bayangan orang tuh fraud kayaknya bahaya banget deh. Ini serius banget deh gitu soalnya Pak. Oke, saya coba jawab ya. Ya. Oke, jadi kalau bicara fraud itu sebetulnya kalau di dalam dunia bisnis ya, apalagi di perbankan ya, itu berdasarkan pengalaman saya itu suatu risiko yang inherent ya, Resiko yang melekat ya, inherent. yang pasti ada, ya kan? Kenapa pasti ada? Karena memang kalau kita bicara dari secara teori ya, kenapa fraud bisa terjadi itu juga ada faktor-faktor, terutama faktor dari ada kebutuhan, ya kan, motif, dan juga ada faktor kesempatan ya. Kalau faktor yang satunya lagi rasionalisasi itu bisa terjadi in situational atau case by case ya. Tapi kalau yang dua itu memang itu adalah merupakan komponen penting ya. Ada pelaku ya melakukan fraud atau korupsi mungkin karena mempunyai motif. Kebutuhan atau apa gitu ya. Sementara untuk supaya aksinya itu bisa terjadi ya kesempatan ya. Nah, kesempatan itu nanti kita bisa bicarakan apa yang dimaksud dengan kesempatan tersebut gitu. Jadi ini merupakan suatu risiko yang melekat ya. Inherent risk ya. tadi ya. Kedua juga karena itu akan selalu ada. Jadi kita sebagai yang bergerak di bidang kontrol seperti kayak teman-teman di sini ya, teman-teman auditor, ini merupakan suatu tantangan bagaimana mengelola risiko ini. Begitu sih. Ya. Ini baru pendahuluan loh Dit. Iya, masih banyak. Ya, oke. Iya, kalau tadi bicara kesempatan Pak, nah Ya. kesempatan itu kan terus ada ya di setiap Ya. aktivitas, kegiatan proses bisnis. Nah gimana sih biar memitigasi dari
kesempatan itu muncul untuk fraud? Oke, baik. Kesempatan itu bisa dari eksternal, faktor eksternal. Kalau kita bicara mengenai diri kita ya, faktor eksternal sama faktor internal. Nah, jadi kalau faktor eksternal, katakanlah kita sebagai banker di sini atau sebagai auditor ya, kita harus mengkaji bagaimana suatu proses atau suatu produk ya itu bisa memitigasi terjadinya fraud. Jadi katakanlah kita suatu perusahaan, misal seperti kayak bank atau perusahaan apa saja ya, meluncurkan suatu produk ya kan ya. Nah, bagaimana kita memikirkan jangan sampai produk ini itu begitu gampang di-abuse, baik dari segi produknya, baik dari segi penjualannya, fiturnya, segala macam. Itu faktor eksternal ya. Nah, kalau faktor internal ya itu juga penting, Mbak Elisa sama Mbak Dita ya. Karena faktor internal yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita menjaga diri kita. Ya. Jangan sampai kita gampang tergoda dengan kondisi apapun, jangan sampai tergoda. Aduh, kayaknya kalau saya main di sini bisa dapat cuan nih. Nah, gitu ya. Nah, itu janganlah. Itu internalnya di situ. Ya, jadi kesempatannya itu begitu. Oke. Tapi kan lo dibilang tata kelola ya Pak ya, hubungannya dengan fraud sendiri. Mungkin sedikit banyak juga bisa ya Pak ya untuk mencegah itu terjadi ya. Oh, bisa, sangat bisa. Justru itu sangat penting. Karena fraud itu memang dalam satu tata kelola manajemen risiko itu tidak terlepas dari bagaimana good corporate governance, terus kemudian implementasi dari risk management, ya kan, juga bagaimana dengan kepatuhan institusi tersebut terhadap undang-undang yang berlaku. Jadi itu semua adalah environment yang akan menentukan bagaimana risiko fraud itu bisa kita mitigasi. Ya. Culture, tone of the top penting. Correct, ya. Nah, itu penting sekali yang barusan Elisa tadi sampaikan ya. Tone from the top itu penting sekali ya. Jadi katakanlah kenapa saya bilang penting sekali nih. Ada perusahaan katakanlah mempunyai niat untuk katakanlah ya ada unitnya dibentuk anti fraud management, ada auditor, ada risk management gitu kan ya. Di mana masing-masing itu mempunyai semangat untuk bagaimana mengelola jangan sampai terjadinya fraud gitu ya. Oke. Tapi kalau tidak ada tone from the top, tidak ada dukungan dari manajemen dari paling atas, ya, dan juga pemimpin-pemimpin menengah, gitu, itu akan susah jalannya. Jadi hanya akan menjadi sebatas aspirasi dan cita-cita. Tapi dalam kenyataannya, iya, begitu. Jadi penting sekali tone from the top. Ya. Oke, tone from the top tadi ya. Karena kenapa tone from the top juga penting, itu akan menentukan kultur, Elisa sama Dita ya. Kultur bagaimana anti fraud itu akan diimplementasikan gitu ya. Nah, kalau mau bahas keterkaitan dengan internal audit nih, nah gimana sih Pak yang idealnya ya internal audit bisa berkolaborasi dengan anti fraud? Berkolaborasi, wah itu satu istilah yang sangat bagus ya. Dan memang dari pengalaman saya ini juga jangan hanya sebagai jargon ya, kolaborasi, tapi tetap memang itu benar-benar kenyataannya ya. Ya seperti yang pernah saya lakukan ya, katakanlah selama memegang anti fraud manajemen kemarin-kemarin, koordinasi dengan internal audit itu penting sekali ya. Jadi pada saat, karena internal audit itu, tim internal audit kan mempunyai kesempatan untuk masuk ke mana? Untuk masuk ke katakanlah business unit atau ke unit operation atau apa, itu kan lebih leluasa kan? Ada schedule-nya segala macam. Nah, kalau katakanlah teman-teman dari internal audit menemukan indikasi fraud, nah itu bisa nanti koordinasi dengan tim anti fraud management supaya ditindaklanjuti. Begitu juga pada saat tim anti fraud management melihat bahwa berdasarkan kasus yang kemarin kita katakanlah kita periksa atau investigasi, kemudian kita ngelihat bahwa kemungkinannya ini bisa sistemik loh, ya kan, bisa terjadi di tempat lain. Nah itu bisa nggak usah katakanlah kita jumawa anti fraud manajemen yang harus melakukan, nggak usah harus begitu, bisa aja di sharing ke teman-teman internal audit kan, supaya ini teman-teman ini ada bisa kemungkinan terjadi loh ya. Kolaborasi begitulah yang sebaiknya secara sehat bisa terbentuk ya, gitu sih. Jadi jangan ego yang dipentingkan ya Pak. Ya, yang jangan silo. Benar, ego dan silo itu supaya yang penting kan kita menjaga bank itu sendiri. Correct. Tujuannya sama gitu. Sama, benar.
Nah, kalau bicara mengenai tujuan itu, ya, Tujuan, kalau ya. bicara mengenai tujuan, sebenarnya sama. Jadi katakanlah anti fraud management ya. Saya selalu menekankan kepada tim saya kemarin itu bahwa tujuan utama dari anti fraud management itu adalah to protect the company, Ya, bukan untuk nangkepin penjahat-penjahat. semata itu saja Iya. gitu ya, tapi untuk bagaimana melindungi company atau perusahaan kita gitu. Nah, melindunginya bagaimana? Itu bisa dari cara katakanlah mencegah, ya kan, kemudian mendeteksi fraud atau menginvestigasi fraud untuk menemukan fraudsternya siapa, terus kemudian untuk bagaimana supaya fraud tidak terjadi lagi, pelakunya kita apain, gitu. Itu adalah cara bagaimana kita melindungi. Jadi mindsetnya tetap selalu adalah melindungi perusahaan. Sama ya, seperti visi misi internal audit juga sih. Intinya kita pada dasarnya ingin melindungi dari perusahaan. Iya. betul. Setuju. Tapi kalau tadi Pak Kris bilang berdasarkan pengalaman nih Pak. Ya. Ada nggak sih Pak justru fraud itu dilakukan oleh yang high level ya? High level management, bukan yang mungkin Staff-staff biasa. staff iya gitu Pak. Nah, itu pernah terjadi Pak seperti itu? Atau Bisa. dari beberapa kecenderungan malah fraud itu dilakukan oleh yang udah berpengalaman ya. Jadi tahu tuh Pak seluk-beluknya atau Iya. celah-celahnya gitu. Bisa terjadi. Saya bilang bisa terjadi itu artinya bahwa tidak selalu begitu ya. Karena kalau katakanlah tadi saya bicara mengenai bahwa fraud itu bisa terjadi karena motif ya. Motif itu kan bisa kebutuhan ya kan ya. Bisa memang dia membutuhkan ataukah bisa karena serakah kan. Makanya ada di dalam teori fraud itu ada, kalau motif itu ada motifnya karena katakanlah butuh uang. Ya kan, butuh uang. Karena buat keluarganya sakit atau apa gitu. Tapi ada juga loh kasus-kasus fraud yang dilakukan oleh petinggi yang sebenarnya nggak butuh duit. Terus ngapain ngelakuin fraud ya? Kenapa kira-kira? Ketidakpuasan aja sama Ketidakpuasan. yang dia punya sekarang. Ya. Kalau bisa lebih kenapa enggak? Iya, Keserakahan tadi ya. serakah. Nah, makanya di dalam teori fraud itu ada yang namanya GONE theory kan. Gone GONE, theory. G-O-N-E. G depannya itulah greed. Oh. Jadi itulah keserakahan, tamak. Nah, itu. Nah, makanya kalau saya bilang bahwa bisa terjadi, ya bisa terjadi oleh baik mau kalangan bawah atau mungkin juga dari kalangan atas. Karena masing-masing kan mungkin mempunyai motif yang sama kan. Ada mungkin yang serakah atau memang ada kebutuhan begitu. Ya. Great satu Pak. O-nya O-nya apa? apa, Pak? Apanya? O-nya gone tadi. Opportunity. Opportunity. Gone opportunity. Ya. Udah serakah ada opportunity. Waduh. N-nya apa, Pak? Need. Butuh lagi. Ya. Ya gitu. Jadi yang dua tadi biasanya kalau kita melakukan investigasi, kita akan menanyakan, menginterogasi pelaku dari fraud tersebut. Kita akhirnya akan mengetahui motifnya itu apa, ya kan? Motifnya itu karena karena greed ataukah karena need gitu. Ya. Kalau Jadi satu lagi, sebetulnya Pak, O-nya? apanya? E-nya yang belum. E-nya yang terakhir Exposure. exposure. Ya, gitu. Jadi dua ini yang harus kita harus kita kelola ya. Jadi makanya juga menjadi tantangan dari perusahaan atau katakanlah dari perbankan bagaimana mengelola dari dua aspek ini. Ya, katakanlah greed itu ya mengenai serakah. Ya yang kita pernah lakukan adalah kita mengundang tokoh agama dengan tokoh kita, agama? iya tokoh agama untuk penyuluh memberikan spiritual ceramah ya, Pak? Jangan, spiritual gitu ya. jangan serakah bahwa hidup itu Hanya di dunia katakanlah, saja. benar, sudah diatur sama yang di atas, ya kan? Supaya iya, ini iya. ya konten gitu Seimbang. ya. Ya ya. benar, supaya seimbang, jangan terlalu ngoyo, terlalu maksain gitu kan, gitu. Tapi juga katakanlah needs, oke, memang ada kebutuhan katakanlah, tapi kebutuhan itu tidak harus menjadi rasionalisasi untuk Melakukan saya kan fraud. butuh uang, jadi Iya. saya juga saya bisa kok melakukan ini, ya jangan, ya kan? Jadi ada interconnection antara aspek-aspek tersebut, ya. Ada kalah. Menarik ya. Iya. Iya. Kupas lagi lebih dalam lagi, tanya lagi deh. Nah, kalau tadi kita bicara turn from the top-nya nih, Pak. Kalau misalnya di internal audit kan nih ada dewan komisaris, komite audit. Nah, gimana sih harapannya nih dari anti fraud atau misalnya yang ideal peran dari komisaris sama komite audit ini? Part of dari Oke. tata kelola juga ya Oke, Pak. ya part of tata kelola ya. Oke.
peranan dari komisaris sudah pasti ya, dan juga dari direksi ya, dari manajemen ya, itu adalah tadi menyuarakan tone from the top, bahwa perusahaan kita itu mempunyai komitmen yang tegas dan jelas bahwa tidak mentolerir segala jenis fraud. Nah, itu harus secara tegas disuarakan. Menyuarakannya bagaimana tergantung dari mau memakai media apa. Katakanlah media di setiap bulan sekali ada town hall, atau mungkin pakai email blast juga, ataukah pada saat katakanlah momen-momen tertentu, speech dari CEO, speech begitu ya kan, itu. Dan tapi nggak cuma tone from the top saja dalam artian hanya disuarakan, tapi juga diaplikasikan. Jadi katakanlah ini ada kasus fraud yang merugikan perusahaan ya, mau siapapun pelakunya dari pihak manajemen atau komisaris, itu harus selalu tegas bahwa ini tidak ditolerir. Jadi tidak ada istilah didiamkan atau mungkin tebang pilih. Nah, itu adalah bagaimana tone from the top itu tidak hanya as a talk ya, but also as a walk, gitu loh. Ya, talk jadi, the walk ya. Ya kan ada istilahnya talk the walk kan, atau walk the talk ya, walk the talk. Ya, jadi tidak hanya sebagai, kalau istilahnya anak sekarang atau zaman sekarang omon-omon ya. Omdo ya gitu. Kalau dari sisi regulasi dari regulator sendiri Pak, sekarang ini kan ada POJK tentang fraud yang baru ya Pak. Gimana sih view-nya Pak Kris nih melihat berarti Indonesia, pemerintah kita tuh juga udah melek ya terhadap fraud itu sendiri Pak. Ya. Menurut Pak Kris gimana? Menurut saya itu bagus sekali ya. Saya bilang bagus sekali karena sebetulnya gini, dulu waktu POJK mengenai penerapan strategi anti fraud ya untuk bank umum itu ya, itu kan terbit di tahun 2012 ya. Wah, mulai diimplement ya, mulai diimplement 2012. Itu kan untuk bank kan ya. Oke. Terus kemudian juga pernah direvisi, dan yang terakhir itu menurut saya justru merupakan suatu langkah dari pemerintah yang bagus atau regulator yang bagus, karena sekarang tidak hanya berlaku untuk bank kan, tapi untuk semua financial institution kan. Jadi tidak harus banking. Jadi menurut saya, pandangan saya itu merupakan suatu komitmen yang lebih bagus lagi. Nah, apalagi kalau kita belajar lah ini sekarang secara kenyataan ya, bahwa di negara kita ini kan sering terjadi kasus-kasus korupsi atau apa segala macam, di mana in nature antara korupsi atau fraud itu kan sebenarnya sama kan. Ya, betul. Antara kecurangan ya kan, manipulasi segala macam untuk memperkaya diri kan. Betul. Sebetulnya sama. Jadi menurut saya itu merupakan suatu komitmen yang bagus ya. Dan memang kalau kemarin-kemarin itu bisa dikatakan adalah banking industry menjadi pionir lah ya, pionir untuk menerapkan budaya anti fraud ini. Nah, sekarang dengan adanya POJK untuk financial institution semua, itu menurut saya itu akan merupakan suatu hal yang lebih masif bisa menerapkannya ini. Iya, betul ya. Bagus sih kalau menurut saya. Iya. Apalagi kalau sekarang kan juga korupsi itu masuk sebagai salah satu definisi dari fraud ya Pak, karena sesuai dengan ISO 37001 anti bribery and corruption ya Pak. Ya betul. Jadi makin menambah kuat korupsi, suap segala macam gitu, itu sekarang sudah masuk di dalam kategori fraud menurut POJK itu. Meskipun penerapannya bagaimana ya itu memang perlu kajian ya. Perlu kajian. Jadi jangan sampai nanti ada menimbulkan kebingungan. Jadi kalau begitu yang fraud itu apa? Korupsi yang apa gitu kan? Ya, itu gitu. Jadi itu dalam implementasinya aja nanti bisa dijelaskan ya, apalagi kalau katakanlah nanti ada mungkin saya beberapa kali kadang diundang ke katakanlah IAIB ya, acaranya IAIB ya teman-teman ya. Nah, kita bisa membahas lebih jauh lah. Juga Pak. Iya, National Conference kemarin dulu ya. National Conference ya gitu. Ya benar. Gitu sih. Menarik ya tentang fraud ya. Kalau bahas implementasi nih Pak, implementasi whistleblowing tuh gimana ya Pak menurut Pak Kris? Nah, ini menarik sih ya, karena belum semua korporasi atau company ya yang bisa menerapkan manajemen whistleblowing ini dengan bisa dikatakan dengan ideal atau mungkin dengan smooth lah ya. Karena memang juga tantangannya juga banyak ya. Whistleblowing memang juga di dalam POJK kan juga dipersyaratkan ya, disarankan biar ada channel disarankan ya bahwa perusahaan itu mempunyai saluran whistleblowing, karena memang itu penting sekali, karena
manfaatnya apa ya? Manfaatnya kalau kita sekarang bicara mengenai kontrol ya, kita masing-masing kan harus sadar terkait dengan risiko kan. Kita ada first line, ada second line, ada third line kan ya. Oke, itu semuanya masing-masing kan punya tanggung jawab. Di mana masing-masing juga mempunyai cara kerja dan metode yang sendiri-sendiri. Tapi dengan adanya whistleblowing itu, salah satu yang benefitnya adalah, katakanlah nih, daripada nungguin risk management atau anti fraud management team ataukah internal audit team itu turun gitu kan ya. Ini udah ada kesadaran ini dari teman-teman ya, dari seluruh karyawan udah ada kesadaran, ini ada pelanggaran nih, saya laporkan aja. Nah ini salah satu benefit yang kita harapkan ya. Kita harapkan dari penerapan whistleblowing itu gitu. Nah, cuma ya memang tantangannya adalah bagi semua manajemen perusahaan atau korporasi ya, begitu sudah membuka saluran whistleblowing ya konsisten. Kalau ada masuk, harus siap. Ya kalau masuk banyak kayak apa, selama harus siap gitu ya. Jangan malah begitu banyak malah heboh sendiri. Kenapa ya perusahaan saya begini? Kenapa begitu? Nggak bisa terima ya, nggak Pak. bisa terima gitu. Nah ya jadi itu harus harus konsisten dan siap tadi yang Elisa bilang itu. Begitu sih ya. Jadi ini salah satu sarana untuk mengelola risiko fraud ya. Kenapa saya juga bilang bahwa ini merupakan salah satu sarana. Sekarang put it as an example ya. Katakanlah ada seorang karyawan melakukan fraud gitu, katakanlah gitu ya. Dia katakanlah melakukan fraudnya, katakanlah nih sudah berjalan selama setahun. Di mana dia sudah mendapatkan keuntungan dari tindakannya katakanlah 100 juta gitu ya. Nah, kalau ada yang melaporkan, artinya kan dia di stop sampai 100 juta kan. Tapi kalau nggak dilaporkan bisa jadi lanjut. Kerugian perusahaan makin banyak. Belum nanti kalau ada orang lain tahu yang gini malah nyontoh, malah niru lagi. Double itu udah. Bener begitu ya. Jadi itu salah satu benefit dari whistleblowing sih, Dita. Iya, karena dampaknya tuh juga akan kemana-mana ya kalau sudah menjalankan whistleblowingnya dengan baik. Tapi kesiapan tuh buat whistleblowing nggak cuma dari tadi gimana pelaksanaannya, tapi juga kesiapan infranya misalnya ya Pak, kayak sebaiknya apakah tadi ada application atau misalkan ada. Iya betul. Takutnya kan yang namanya whistleblowing harusnya menjaga kerahasiaan dari pelapor ya Pak ya, supaya karyawan juga nggak segan gitu. Nanti aku malas nanti aku ketahuan. Nanti aku dikucilkan sama teman-teman aku kalau aku ngaduin ini. Ngadu kamu gitu. Makanya jaminan dari jaminan dari perusahaan atau manajemen terkait dengan penerapan whistleblowing itu merupakan satu komponen yang penting ya. Dalam artian gini, bahwa jangan sampai yang melaporkan ini, yang pengen melaporkan itu mempunyai kekhawatiran, aduh nanti saya ketahuan. Nah makanya tadi Elisa menyampaikan harus ada aplikasi yang secured ya, di mana karyawan bisa menyampaikan laporannya dengan nyaman, tidak takut bahwa akan ketahuan. Itu merupakan satu aspek yang penting ya. Kemudian kedua juga untuk dengan katakanlah udah ada aplikasi ya, katakanlah ini namanya aja pelapor ya. Kita juga harus paham bahwa pelapor itu kan ada unsur takutnya, ada unsur nggak mau terlibatnya. Jangan sampai, gue udah ngelaporin malah gue dilibatin gitu kan. Nah, jadi itu jadi tersangka juga. Jadi pada saat ada laporan masuk dari tim whistleblowing itu, kalau istilah saya, jangan pernah sekali-sekali baper. Ini gimana sih kok ngasih laporannya kurang begini? Ini kenapa begini? Ya namanya aja kan pelapor. Ya kan? Nah, disitulah tantangan dari tim yang mengelola whistleblowing untuk bagaimana menyikapi informasi yang mungkin kurang lengkap, ya kan? Atau kontradiktif. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Ya, berkomunikasilah dengan pelapornya atau dengan cari segala macam cara secara internal tanpa harus selalu melibatkan pelapornya gitu ya. Nah, itu penting karena jangan sampai nanti pelapornya gila ya, gue udah ngelaporin malah gue repot sendiri sekarang. Nah, itu itu tuh juga harus dipahami oleh tim yang mengelola whistleblowing ya. Jadi saya selalu dulu bisa sampaikan kepada tim yang mengelola whistleblowing, udah jangan baper. Kita sudah membuka channel, membuka diri, yuk lapor. Begitu udah lapor masuk ya kita harus kelola aja dengan maksudnya
istilahnya dengan normal saja, nggak usah heboh, nggak usah yang bagaimana gitu. Ya. Atau malah bergosip, Pak, tahu nggak sih? Itu nggak boleh. Jadi bikin heboh. Iya, nggak boleh ya. Karena katakanlah kayak saya juga ada menerima whistleblowing yang langsung ke saya gitu ya. Itu bisa saya selalu bilang bahwa mau siapapun yang nanya ke saya, nggak akan saya kasih tahu. Termasuk katakanlah, maaf ya, katakanlah dari CEO, presiden direktur, atau katakanlah Chief Audit Executive siapa sih ngelaporin kalau memang tuh whistleblowingnya masuk ke saya, katakanlah kan ada juga yang menghubungi saya lewat telepon atau apa gitu ya, itu saya nggak akan kasih tahu ke siapapun, termasuk ke staff saya juga nggak akan. Ya, karena itu bentuk satu tanggung jawab bagaimana kita menjaga kerahasiaan dan melindungi pelapor, gitu. Ya. Benar, jangan ember. Ember bocor lagi, ember bocor. Iya. Gitu sih. Kalau dari segi kayak persona yang pengen dibangun, Pak, atau misalkan personal branding lah ya, sebagai anti fraud management. Mungkin kalau internal audit sering dibilangnya, oh ya trusted partner untuk bisnis gitu. Apakah memang untuk AFM itu perlu jadi kayak suatu sosok yang memang disegani ya, supaya dalam melakukan investigasi atau misalkan ketika nanti menyampaikan tadi kan harus tegas ya Pak. Emang itukah yang pengen dibangun ya Pak untuk sosok sebagai anti fraud management? Oke, pertanyaan bagus ini ya Elisa ya. Jawabannya adalah sama. Karena apa? Karena tadi kan kita sudah bicara bahwa tujuannya internal audit, risk management, business unit, atau kita juga anti fraud management adalah kan untuk melindungi perusahaan kan? Nah, dalam rangka melindungi perusahaan itu tadi ya kita mau tidak mau dan memang harus kita lakukan adalah kolaborasi, menjadi business partner ya. Nah, kalau tadi Elisa menyampaikan mengenai apa? Disegani ya kan ya. Harus kita bedakan bagaimana anti fraud management ini dalam artian gini ya, kita harus tahu yang namanya disegani dan ditakuti. Akan lebih baik kalau kita itu disegani karena we are doing our job properly ya, dengan with high quality ya. Tapi bukan karena jangan sampai sama ASN enggak gitu. Jadi yang saya terapkan adalah meskipun katakanlah saya menangani fraud, menangani orang-orang bermasalah gitu ya, itu bukan berarti bahwa yang harus ditakuti. Saya selalu menjaga hubungan baik dengan our stakeholders ya, which is itu dari mau front line, mau second line, itu ya kita harus menjaga koordinasi dan kolaborasi dan relationship yang tetap baik ya, menjadi business partner. Apalagi satu hal Elisa sama Dita ya, kenapa kita harus menjadi business partner? Karena di dalam 4 pilar anti fraud management yang diterapkan oleh yang diatur oleh OJK ada bagian reporting and monitoring kan. Di dalam monitoring itulah kita membantu teman-teman bagaimana rekomendasi dari AFM katakanlah terkait dengan perbaikan kontrol, terus perbaikan infrastruktur itu bagaimana diterapkan. Nah, itu kita harus menjadi business partner supaya perlu ada itu waktu memberikan rekomendasi atau misalkan action to do-nya memang yang sesuai dengan apa di kontrol seharusnya ada di bisnis tersebut ya Pak? Iya, betul. Karena salah satu output yang penting ya kalau saya berpandangan adalah pada saat kita melakukan investigasi itu tidak cuma semata mengetahui dan menangkap pelakunya. Kenapa bisa kejadian? And then root cause-nya apa? And then what's next? Itu ya. Bukan jadi, cuma ngumpulin aja nih. Iya benar. Jadi kasus-kasus saya selalu bilang sama tim saya itu kalau katakanlah dari hasil investigasi kita itu kita katakanlah bisa memperbaiki proses, bisa memperbaiki business model, bisa memperbaiki operation model. Itu value dari investigasi atau value dari AFM. Ya. Tidak hanya sebatas menangkap penjahat. Balik lagi ya Pak, korektif lebih baik daripada tadi pencegahan lebih baik daripada korektif. Iya, betul ya. Oke. Gitu, menarik ya? Iya. Wah, berarti nih kalau dari tadi di awal mulai dari fraud itu memang inherent risk ya Pak Kris ya. Teman-teman IAIBers, jadi dalam setiap proses itu pasti mungkin ada fraudnya, mulai dari motifnya, opportunity atau kesempatannya, rasionalisasi kata Pak Kris jangan disebut deh ya, yang penting motif sama tadi kesempatannya ini nih, itu yang harus kita juga sebagai
internal audit berkolaborasi dengan anti fraud management untuk bisa menganalisa resiko-resiko yang mungkin akan muncul tersebut gitu ya. Yes. Oke Pak Kris, kayaknya ilmu dari Pak Kris nih kayaknya masih banyak nih teman-teman IAIBers ya. Pak Kris, kalau kita minta training boleh ya Pak ya? Dengan senang hati, dengan senang hati, karena memang saya juga tadi saya sampaikan ke Dita bahwa I like sharing what I think I know lah ya, sehingga itu bagi saya merupakan suatu ini sih, enjoyment lah. Enjoyment. Nah, untuk IAIBers yang mau belajar bisa ya sama Pak Kris ya. Kontak IAIB, nanti kita bantuin deh Pak Kris. Udah ada 100 orang nih, 1000 orang yang mau bantuin. Oke, siap. Semangat siap. terus Pak Kris dalam memberantas fraud di Indonesia. Siap. Oke. Oh iya, kita punya hadiah nih untuk Pak Kris. Oh waduh. Ya, terima kasih dari teman of appreciation karena sudah terima kasih mau ya. hadir. Aduh, sampai salamin loh Waduh, Pak. terima kasih. Tangannya dingin Pak. Oke, teman-teman IAIBers, thank you sudah menyaksikan ya episode kali ini terkait dengan fraud bersama Pak Kris. Yang akan tayang kapan, Dit? Di minggu kedua ya. Setiap bulannya ada loh. Nanti Jangan kalau lupa. teman-teman ada yang ingin menanyakan nih lebih jauh lagi tentang fraud atau ingin berdiskusi dengan Pak Kris, bisa juga tulis di kolom komen ya. Mau tanya tentang training tadi boleh Boleh. juga. Ya, nanti kita sangat open banget dan akan langsung menginformasikan kembali ke Pak Krisnya. Jangan lupa setiap pertanyaan yang menarik tadi akan dapat Hadiah lagi dari Roti Manis. kita umumin di Instagram IAIB di minggu ketiga. Tapi jangan lupa juga nih harus follow, subscribe semua sosial media dari IAIB. Oke, terima kasih ya teman-teman Terima kasih. IAIB semua, IAIBers. Sampai ketemu lagi. Thank you Terima Pak kasih. Kris. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih.